Nabi contoh membasuh tangan dalam berwudu sampai siku-siku. Kalau kita ukur sampai siku-siku sulit. Berbeda kita ukur nak tepat lalu sunnah dilebihkan. Entah siapa lebih tinggi jari wah. Apa sebab belajar? Ia aku sempurna barang sama. Dan tinggi itu inilah kaitan kausalitas antara agama dengan adat istiadat yang perlu usami. Sebab Nabi Rasulullah akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa, sebagus-bagus dengan beriman adalah yang paling bagus akhlaknya. Nikilah lebihnya yang perlu usami niki pucuk akhlak luar biasa. Adat istiadat netar menyanjung ini tentuan. Dia tidak menyanjung. Ini fakta realitas. Antara seni agama ditopang sama seni adat istiadat. Tandai kerabu sopan santun. Dan hadis adat-adat ini lagu cocok mutabaqat munasabah kaji nilai agama tamujuk intisari makna hadis. Sila marbaku akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa, paling sempurna iman seseorang mukmin adalah paling soleh akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap rasa lebih lensir, akhlak terhadap tamu, akhlak terhadap pangeran, bini laki, mami bini, akhlak sama bini dan seterusnya. Ini semua adalah bagian dari seni agama. Dengar beragama mungkin lagu tahu berakhlak. Aku kamu bahasa menjadi tuan guru masih kasar. Akhlak si tahu diperbaiki. Akhlak, karena akhlak inilah yang menopang kesempurnaan iman dan ilmu seseorang. Ampuraya, inilah semuanya di bagian selatan Pulau Lombok ini. Adat istiadat menempatkan tempat sangat terhormat. Kenapa? Penopang utama agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kembali, kita ini adalah definisi sholat. Kalau tidak penuh sama baru ini, aqwalun wa af'alun mahsusatun muhtadhatun bil takbiri muhtadhatun bil taslimi, maka dia tidak termasuk sholat. Baca Quran sambil bergerak tapi tidak mahsusah dan tidak diawali oleh takbiratul ihram dan tidak ditutup oleh salam, tidak termasuk sholat. Nunasa makin sholat jenazah. Sholat atau bukan? Sholat jenazah. Nunasa sholat atau bukan sholat jenazah? Ya, ada rukun, ada sujud, ada iktidal,
sebagian Imam Syafi'i dan semua imam Syafi'iyah termasuk sholat dibangun di tempat sholat. Apa sebab? Ada takbiratul ihram sebagai muftatahan, ada salam sebagai muftatahan. Jadi semuanya sholat sama-sama kebahagiaan kurayang perlu sabi lamun lumbar perlu karya sholat jenazah niki terbirit gunung mengenai air ambo jahit kan arah gunung ini lagu motor ini berlalu kosak kali motor bersalah kata sahabat-sahabat ini berlapis maka lalu Nabi tindakan menang sapuna bercerita tempat lalu dia menandakan sholat jenazah tak usah, tidak ada masalah. Ada jalan yang berusaha untuk ikut sholat jenazah yang mengatakan orang yang satu golongan ulama yang tak terbiar segolongan ulama mengatakan boleh untuk tanpa ada wudu. Kenapa? Dia berpendapat bahwa sholat jenazah tidak termasuk sholat. Sholat pertama tinggi payah. Sholat jenazah yang pertama tinggi payah. Ya. Yang kedua jenazah nabi tidak beda, ya kan? Mesali badin. Iya. Sholat jenazah, sholatul mayyiti kagoslihi bahasa ulama. Sholat jenazah itu beraya sholat jenazah yang mayyiti. Karena ditanya dengan jawab begitu. Jawab atau tidak? Jawab. Jadi sholat jenazah, Nabi hukum sholat jenazah lunas. Fardu kifayah. Paslon bisolati alal mayit. Ini satu pasal menjelaskan sholat atas mayit. Nah ini sholatul mayyiti ay al mayyitil muslimi ghairi syahid. Sholat atas mayit yang muslim, tidak mati syahid. Lama mati syahid dan belum bersalah, wah boleh langsung seperti jangan tertawa seperti bisa. Ada dikir bersih nyawa bentukah isi agama berarti diperhatikan. Mutiap belum berantem baik cokor pelingin berantem dari batu sampai sepuh merasa sedih, sakit atau senang? Sakit. Selalu sumpah. Bayangkan dorong-dorong masih sumpah. Kadang sumpah sampai pergi seluruh. Padahal dia salah katakan. Fardu kifayah. Ini jelas ini. Dikit ngaji ini bukan kata dia. Fardu kifayah sholat jenazah. Lil ijma'i, karena berdasarkan ijma' Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ja'far As-Shadiq, termasuk Imam Ramli, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Haythami, Imam Ghazali, semuanya berpendapat fardu kifayah sholat jenazah. Tidak ada mengatakan fardu ain. Apa arti fardu kifayah? Kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban orang yang lain. Nikilah fardu kifayah.